Halo teman-teman semua, ya kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang anggaran tenaga kerja bersama saya Yonas Philip Irvano dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional dari Kampus Politeknik Elbajo Komodus. Ya, seperti yang kita lihat ya di video kali ini kita akan membahas terkait anggaran tenaga kerja. Nah, seperti apa itu anggaran tenaga kerja teman-teman? Langsung saja kita simak di video berikut ini. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaatnya adalah yang pertama untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien, kemudian dapat mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien, kemudian dapat menghitung harga pokok secara tepat dan dapat dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja, yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja. Itu ditentukan oleh volume produksi, sedangkan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Jadi ketika penjualannya itu sedikit atau permintaan sedikit, maka kebutuhan akan volume produksi pun kecil. Jadi karyawan yang dibutuhkan pun itu tidak terlalu banyak. Kemudian faktor yang kedua ialah teknologi produksi. Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya atau teknologi sederhana, maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak. Sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal atau teknologi canggih, maka kebutuhan tenaga kerja relatif sedikit. Ya, semakin kesini tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berkembang dengan begitu pesatnya, sehingga dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, begitupun perusahaan. Dalam hal ini, ketika sudah banyak teknologi yang dapat membantu kinerja manusia, maka tenaga kerja yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak. Berbeda ketika dalam suatu perusahaan itu hanya menggunakan teknologi yang sederhana, maka bisa dikatakan masih membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak. Tenaga kerja yang bekerja dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung atau yang disebut direct labor, yaitu tenaga kerja langsung berperan dalam proses produksi atau produksi yang dihasilkan. Sifat tenaga kerja langsung biasanya seperti besar kecilnya biaya sangat tergantung pada tingkat kegiatan produksi. Kemudian merupakan biaya variabel. Kemudian merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Yang berikut atau yang kedua, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Sifat tenaga kerja tidak langsung seperti besar kecilnya biaya tidak tergantung pada tingkat kegiatan produksi, kemudian merupakan biaya semi fixed dan semi variabel. Artinya biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan tingkat perubahan kegiatan produksi. Kemudian tempat kerja tenaga kerja tidak langsung ini tidak harus di dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Nah, penyusunan anggaran tenaga kerja pun ada beberapa macam. Di sini kita dapat lihat bahwa penyusunan anggaran tenaga kerja dapat dipisahkan menjadi dua macam, yaitu
anggaran jam kerja langsung atau direct labor hours budget, and anggaran biaya buruh langsung atau direct labor cost budget. Contoh ya, PT DSDJ menyusun anggaran tenaga kerja untuk tahun depan. Proses produksi dilaksanakan oleh 2 departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Rencana produksi tahun depan adalah triwulan 1 sejumlah 400 unit, triwulan 2 sejumlah 500 unit, triwulan 3 600 unit, dan triwulan 4 sejumlah 700 unit. Dengan standar jam kerja per unit untuk produk untuk Departemen 1 2 jam dan Departemen 2 3 jam, sedangkan standar tarif upah untuk Departemen 1 ialah 4.000 dan Departemen 2 5.000 rupiah. 5 rupiah. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, yang pertama ialah anggaran jam kerja langsung, merupakan anggaran jam kerja langsung. Seperti yang kita lihat di situ, pada triwulan 1 unit produksinya 400 dengan standar jam kerja satu produk itu tadi 2 jam, jadi 400 unit produk, berarti jumlah jam yang dibutuhkan ialah 800. Itu untuk yang Departemen 1. Sementara Departemen 2 dengan produksi 1 unit membutuhkan 3 jam, berarti untuk 400 unit produksi membutuhkan 1.200 jam. Begitupun untuk yang lainnya. Tinggal di Departemen 1 dikali 2, kemudian di Departemen 3 dikali 3. Sementara yang di bawahnya itu kita bisa lihat sama-sama teman-teman, itu anggaran biaya buruhnya, biaya buruh langsung. Triwulan pertama 800 unit produksi ya. Dengan standar upah tadi itu 1 unit produksi itu 4 rupiah. Berarti untuk memproduksi 800 unit membutuhkan biaya 3.200.000 rupiah. Kemudian di Departemen 2 dengan standar upah 5 rupiah, berarti 1.200 unit produksi itu mencapai jumlah 6.000 rupiah ya. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan juga untuk yang lainnya ke bawah tinggal dikalikan saja atau dijumlahkan saja. Ya teman-teman, sekian ya pembahasan dari saya terkait anggaran tenaga kerja langsung. Tidak banyak yang dapat saya sharing ilmunya. Kalau teman-teman masih merasa bingung, ingin memberikan pernyataan, pertanyaan, dan juga saran, silakan komen di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan komen. Sekian dari saya dan terima kasih.